حمد الحامدون وبشكره شكر الشاكرون اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد المحترمون جميع الحبايب والقربى takmir Masjid Ibadur Rahman dan jajarannya yang kami muliakan serta Ustaz Ahmadi, tafadhol ilal amam ya Ustaz, serta jamaah semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bermujahadah di masjid ini, bisa bertatap muka untuk ngaji bareng, ngaji rek. Yang kebetulan malam ini kita akan membahas kitab fikih yaitu Ad-Durarul Bahiyah. Semoga membawa manfaat dan berkah. Amin amin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala Wathani asyara al-basaru Wathani asyara utawi kaping 12 iku al-basaru basar, sifat basar. Allah Ta'ala wajib memiliki sifat yang namanya al-basar. Al-basar atau basirah satu sepadan atau mustaq. Dalam bahasa Arab manusia itu bisa melihat karena punya ain. Ain itu bentuknya, tapi fungsinya adalah al-basar. Maka ketika orang punya ain tapi rusak, maka dia tidak akan bisa melihat. Sama misalnya hati, dalam bahasa pada qalbu, tetapi fungsinya adalah al-fu'ad. Al-fu'ad, maka ada qaul yang masyhur, innal kalama la fil fu'adi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fu'adi dalila. Orang ngomong itu sebetulnya dari hatinya, baru diungkapkan dengan lisannya atau mulutnya. Maka di sini sifat yang ke-12 yang wajib Allah miliki yaitu al-basar. Maka sering kita mendengar di Quran itu ada al-basir, sami'un basir. Allah Ta'ala yang maha al-basir, maha melihat. Wa yastahilu lan mohal alih ngatasi Allah al-umyu. Kemudian lawan kata dari basar adalah al-umyu yang artinya buta. Mustahil bagi Allah bersifat buta, tidak mungkin. Maka di sini setiap disebut wajib ada antonimnya yaitu muhal. Di sini al-basar, antonimnya al-alma. Wa tsalitsah asyara utawi kaping 13 iku al-kalam, sifat al-kalam. Artinya Allah Ta'ala maha berbicara. Tapi digarisbawahi, kita tidak boleh menyerupakan kalamnya Allah dengan kalamnya manusia. Kalamnya Allah ini tidak seperti kalamnya manusia. Maka dalam bahasa Quran Allah Ta'ala yang dawuh atau kalamullah itu untuk memudahkan, maka melalui malaikat
Jibril kepada Rasulullah ini adalah kalamullah, tapi yang tertulis itu bukan kalamullah. Nah ini yang wajib digarisbawahi. Misalnya ini adalah Quran, ini bukan kalamullah, tapi ini adalah dicetak di percetakan, bukan kalamullahnya. Jadi yang disebut kalamullah itu azali, yang kita tidak bisa mengartikannya. Tidak ada suaranya, kita juga tidak tahu, karena ini adalah kalamullah. Maka ketika Allah Ta'ala berkalam kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, ini adalah bahwa Allah itu memiliki sifat al-kalam yang bisa dawuh kepada hambanya Nabi Musa, tapi kalamnya tidak bisa kita tuliskan. Wa yastahilu lan muhal alaihi ngatasi Allah apa al-hukmu bisu. Antonim dari al-kalam adalah al-hukmu bisu. Mustahil insyaallah bisu. Nah, mungkin menungso yang bisu saja dianggap tunanetra atau tidak lengkap, masa Gusti Allah bisu, ini mohon sekali. Maka setiap kita bahas ilmu tauhid atau ilmu ini masih membahas tentang sifat wajibnya Allah, maka wajib mutlak dimiliki Allah sifat al-kalam. Warabi'a asyara utawi kaping 14 iku kauluhu anane Allah iku qadiron maha kuwasa. Yang ke-14 sifat wajibnya Allah qadiron, Allah maha kuasa. Kekuasaan Allah meliputi semua alam semesta. Ini yang sering kita kalau bermunajat kita meminta kepada Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang akan mengijabahi kita sebab Allah yang maha kuasa. Wa yastahilu lan mahal alaihi ngatasi Allah apa kaulu anane Allah iku ajizan apes. Mohal bagi Allah bersifat ajiz, lemah. Ada di sebuah hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima badal maut wal ajiz. Dan hadis itu artinya al-kayyis cerdas, antonimnya adalah al-ajiz. Nah, ini juga didawakan qadiron mampu, lawan katanya adalah ajizan, lemah, yang tidak mungkin Allah itu lemah. Wal khamisa asyara utawi kaping 15 iku kaunu anane Allah iku muridan, zat kang ngersakaken. Muridan tidak dipaksa. Murid dan Allah Ta'ala berkehendak sesuai dengan Allah. Apa namanya? Semua yang dikehendaki Allah. Idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Ini muridannya Allah, tidak ada dipaksa. Makanya kalau dengan kalau bahas masalah doa, doa adalah permintaan orang yang dari bawah ke atas. Kalau amr adalah dari atas ke bawah. Makanya innallaha ya'muru bil adli misalnya wa ihsan di surah An-Nahl ayat 90. Allah itu memerintah dari atas ke bawah. Orang tua ayah menyuruh anak untuk belajar. Kalau sesama iltimas, sesama teman itu bahasanya iltimas atau tolak. Tetapi dari bawah ke atas kita kepada Allah kita berdoa meminta, bahasanya dengan istilah ad-doa, minta dari orang yang di bawah kepada Allah yang maha kuasa. Wa yastahilun muhal alaihi ngatasi Allah apa kaunane Allah mukrohan dipaksa. Tidak mungkin Allah dipaksa. Siapa yang bisa memaksa? Allah. Maka ada hadis di Arba'in Nawawiyah, Kanjeng Nabi dawuh, innallaha tajawaza li an ummati an nisyanu wal khata'u wa
mastukrihu anhu. Allah Ta'ala mengampuni, memaafkan kepada umatku, umat Rasulullah tentang 3. 1. An-nisyan, lupa. Ada orang tidur jam 2:30, bangun jam 6 bablas sholat asar misalnya, karena dia sudah tadi niat bangun tapi tidak bangun, dia nisyan, maka dia dimaafkan. Akhirnya sholat asar dengan qadha. Atau salah khata, salah dia harusnya misalnya sholat itu 2 rakaat tahiyat awal, karena salah atau lupa juga, maka dimaafkan, hanya sujud sahwi. Dan yang ketiga, wa mastukrihu anhu, dipaksa. Ini dalam bab misalnya bab pernikahan, kalau ada orang yang dipaksa mencerai istrinya misalnya, tapi dia bisa kabur, dia wajib kabur. Tapi kalau dipaksa, misalnya di video, kamu harus ngomong ke istrimu, kamu tak cerai, misalnya seperti itu, dipaksa dan ditodong pistol, maka ucapan dia cerai ini dianggap tidak termasuk tolak, sebab ustukrihu atau mukroh, dipaksa. Allahumma sholli ala Muhammad. Wasadisu utawi kaping 16, wasadisa asyara utawi kaping 16, iku kauluhu anane Allah, ana iku aliman mudadani, moho ngerti. Allah Ta'ala bersifat alim, moho ngerti, sampai-sampai alamul ghuyub, hal-hal yang sifatnya ghaib, yang dalam hati kita. La ya'rifu dhamir fit dhamir, tidak ada yang tahu di dalam hati kecuali yang punya hati. Allah Ta'ala mengerti isi hati kita. Jadi dengan ngerengket, ya Allah, moga-moga nanti habis ngaji rek ada kopi dan susunya misalnya. Amin. Tidak ada yang tahu. Panitia gak ngerti, ketua tamu juga ngerti pada ini. Tapi Allah Ta'ala maha mengetahui. Allahul ghuyub. Wa yastahilu lan muhan alaihi ngatasi Allah apa kauluhu anane Allah iku jahilan bodoh. Muhal bagi Allah bersifat jahil. Jahil yang ada itu adalah makhluknya Allah. Ada jahil biasa, ada jahil murakkabun, jahil sing dikandani ngeyel, jahil murakkab. Maka kejahilan kita harus kita buang, sebagaimana pesannya Syekh Zarnuji dalam ta'limnya. Kalau kita mau belajar diniati nawaitu ta'alluma li talabil ilmi wa izalatil jahli wa hiyaddin, ngilangi kebodohan, izalatil jahli. Sebab kita ini bertolabul ilmi ada 2 ilmu. Ilmu yang diberikan Allah ada 2, satu ilmun wahbiyun, kali ilmun kasbiyun. Ilmu yang langsung dari Allah itu wahbiyun, tanpa belajar seperti para nabi. Misalnya bismillah ya khudil kitabah biquwah, beliau langsung jadi alim. Tapi kalau panjenengan wajib ilmu yang kedua, ilmun kasbiyun, ilmu dengan belajar, dengan soyo, dengan hafalan, dengan talapi, musyafahah dan sebagainya. Wasabi asyara utawi kaping 17 iku kaunu anani Allah Ta'ala iku hayyan, moho sugeng utawa urip. Wa yastahilul haq muhal alaihi ngatasi Allah apa kauluhu anani Allah iku mayitan, mati. Yang terakhir yang ke-17, sifat wajib bagi Allah yang menika hayyan, Allah Ta'ala maha hidup. Semuanya meninggal, semuanya bakal mati kecuali Allah yang maha hayyan, maha hidup. Sampai rusaknya alam, Allah tidak akan rusak. Matinya malaikat yang meniup sangkakala, malaikat sinten? Israfil, atau meninggalnya malaikat Israel pencabut nyawa, semua makhluk mati, Allah tetap
hayyun la yamut, Allah tetap hidup, tidak akan mati. Semoga panjenengan diberikan kekuatan bisa istiqomah mengikuti syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan husnul khatimah. Amin. Amin. Demikian saking kawula, Allahu bisawab.